Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia pertemuan kedua. Oke teman-teman, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang organ kulit dan ginjal. Selanjutnya ini ada organ paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru, khususnya alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 yang dibawa oleh darah dari sel-sel tubuh dan gas O2 dari paru-paru untuk diikat oleh darah. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada bagian paru-paru. Bagian pertama itu ada bronkus. Bronkus bercabang batang yang menghubungkan paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan trakea. Bronkial terdiri dari tulang lawan, lapisan mukosa, dan otot polos. Yang kedua itu ada bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang bronkus yang bermuara di alveoli. Struktur bronkus itu tidak memiliki tulang lawan, silia, dan akhirnya terdiri dari bersilia berbentuk kubus jaringan epitel. Bagian ketiga itu ada alveolus, yang mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida difusi. Struktur alveolus itu terdiri dari membran tipis dan ada banyak kapiler darah. Dalam alveolus rilis darah karbon dioksida ke udara dan mengambil oksigen dari udara. Bagian keempat itu ada pleura. Pleura adalah selaput yang melapisi paru-paru. Struktur kantong-kantong seperti juga halus dan licin. Fungsi pleura adalah untuk mengurangi gesekan ketika paru-paru mengembang atau mengempis. Bagian kelima itu ada trakea. Trakea adalah tabung dengan panjang sekitar 5 inci yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea terdiri dari tulang lawan hialin berbentuk seperti huruf C dan dilapisi oleh bitter bersilia. Fungsi trakea adalah sebagai saluran pernapasan. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru yang pertama itu untuk mendukung sistem pernapasan. Yang kedua itu untuk mendukung proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman. Dan yang keempat itu adalah untuk menyeimbangkan pH darah. Nah teman-teman, organ terakhir penyusun sistem ekskresi pada manusia itu ada hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu ada bagian-bagian organ hati. Bagian yang pertama itu ada lobus kanan. Fungsi dari lobus kanan sebagai pusat kerja utama hati dan menjalankan fungsi untuk menghasilkan empedu. Bagian yang kedua itu ada lobus kiri. Lobus kiri memiliki ukuran lebih kecil daripada lobus kanan. Bagian ini berfungsi untuk memproses segala fungsi hati. Bagian yang ketiga itu ada lobus caudatus. Pada lobus ini memiliki peran mengangkut darah yang teroksigenasi ke wilayah atrium kanan pada hati. Bagian yang keempat itu ada lobus kuadrat. Bagian lobus ini berperan dalam proses metabolisme tubuh karena adanya sel yang memproduksi enzim penting dalam metabolisme. Bagian yang kelima itu ada jaringan ikat. Jaringan ikat pada hati terdiri dari falciform ligamen yang memisahkan bagian depan hati sehingga menjadi pembatas antara lobus kanan dan lobus kiri. Bagian yang keenam itu ada saluran empedu. Ada juga bagian saluran empedu yang merupakan penghubung hati dan kantong empedu. Bagian yang ketujuh itu ada pembuluh darah. Ada juga pembuluh darah pada organ hati. Pembuluh darah ini berbeda dengan yang ada pada organ lain karena suplai darah dari hati memiliki vena portal hepatik. Bagian yang kedelapan itu ada lobus. Organ terakhir adalah lobus yang merupakan sel hati yang berbentuk heksagonal. Baiklah teman-teman, yang terakhir itu ada fungsi hati. Fungsi hati yang pertama untuk menghasilkan getah empedu. Yang kedua untuk menghasilkan urea dan amonia. Yang ketiga untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Dan yang keempat untuk mensintesis beberapa zat.
itulah tadi pembahasan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat.